Assalamualaikum pagi dokter. Waalaikumsalam, Dokter Wita. Dok, boleh memperkenalkan diri, Dok? Dokter Oh, Wita Kartika Nurani, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Dok, di mana, Dok? ngajarnya di RSUD Dr. Sutomo, prakteknya di RSI Ayam. Oh, baik, Dok. Ini kemarin makasih ya, Dok, ya, bukunya. Saya baca-baca ini buku. Ini sebenarnya buku ibu buat anak atau buat anak-anak di luar atau sebagai seorang yang lebih tua atau gimana, Dok, sebenarnya? Sebenarnya sih bukunya ini buku dakwah ya dok ya untuk AVC muslimah. Saya pikir saya setuju sama beberapa ustadz tuh waktu cerita gini, anak-anak muda sekarang tuh yang penting ceweknya cinta, cowoknya udah ada duit, udah bungkus. Kan nggak gitu padahal ya. Padahal kan pernikahan itu kan effort ya, effort, banyak usaha yang harus dikeluarkan ya dalam pernikahan itu ada psikologi istri, psikologi suami, kemudian bagaimana manajemen stres, kemudian gimana caranya manajemen finansial, apa segala macam itu kan banyak yang nggak beres waktu di masa remaja itu nggak selesai gitu loh. Nah saya mikir terus yang mau dibenahi itu apa ya? Yang pertama paling nggak itu kita mengenal diri kita sendiri dulu ya. Kita tuh kayak apa sih gitu loh. Waktu saya pernah ada kesempatan sama spesialis kandungan ya, waktu itu kita bicara tentang autoimmunity, kemudian persiapan-persiapan sebelum menikah itu kata-kata beliau itu membuat saya mikir waktu itu. Ini spesialis kandungan loh dok, itu bilang gini, dokter sebenarnya itu kita itu telat gitu loh. Jadi wanita hamil itu periksa ke kita itu sudah posisi hamil gitu loh. Padahal kan persiapannya itu sebelum hamil dokter, sebelum bahkan pada saat mereka ini masih remaja. Terus saya mikir, oh iya ya, jadi malnutrisi baik itu undernutrition maupun obesity pada ibu-ibu hamil itu menjadi PR yang berat untuk para klinisi karena tidak ditreat dari sebelum dia menikah gitu loh. Jadi something yang berhubungan dengan marriage itu dipersiapkan sejak dia masih lajang ya, masih ABG. Ini dokter spesialis kandungan yang cerita. Dari situ terus saya mikir, kemudian ketemu beberapa ustadz gitu, saya mikir oh iya ya ternyata banyak yang nggak selesai gitu loh dengan generasi muda yang sekarang ini ya. Kalau kita mengeluh terus kan ya sampai kapan gitu loh kan, harus ada yang take action ya meskipun cuma bikin buku gitu aja. Saya at least saya sudah do something lah ya, gitu ya. At least begitu gitu loh. Walaupun ini ya, ini bukan buku serius ya, satu yang ringan. Saya masih mikir format yang lebih ringan lagi, yang bahasanya lebih sederhana lagi, tapi acceptable gitu loh. Cuma ya kan saya kan introvert, saya tidak terlalu suka di-expose di publik ya, jadi saya lebih suka menulis. Tapi kan gini, Dok, anak muda sekarang kan nggak tahu ya, kan saya kan bukan anak muda. Anak muda sekarang kayaknya lebih dekat sama sosial media, Dok, daripada dengan orang tuanya. Dokter ada sosial media nggak sih, Dok? Ya, ada sih, cuma saya nggak gitu aktif ya. Saya banyak, kalau dari sosial media, saya lebih suka learning something new ya. Tapi kalau mengekspos diri saya ke publik rasanya, ya saya belum ketemu aja formatnya Belum bagaimana ketemu format. bersosial media untuk orang introvert kayak saya itu gimana gitu loh. Tapi dokter kan ngajar ya, Dok, ya? Maksud saya Ya, kan biasanya kalau ngajar kan ketemu orang banyak juga kan? yes, waktu ngajar orang introvert tuh bisa ngajar, bisa lead, bisa teach. Kita bisa semuanya, tapi kalau diperhatikan pada saat saya ngajar, saya melihat ke satu titik ya. Kita nggak melihat di banyak titik gitu. Kita fokus di satu titik dan kita benar-benar tenggelam dengan apa yang kita ajarkan gitu loh. Iya. Jadi kita benar-benar udah nggak mikir apa ya penampilan kayak apa muridnya, I don't care gitu loh. Saya bilang sama murid-murid saya, pada saat murid saya satu, kamu saya ajar. Pada saat murid saya 10, kamu juga saya ajar. I don't care berapa jumlahmu, kamu tidur, saya nggak peduli. Kamu makan pun saya tak apa gitu loh. Yang penting saya sudah selesaikan tugas saya ini hari gitu. Jadi ya saya kami satu keluarga mah introvert semua ya, jadi ya tentunya kayak gini. Semuanya bisa ngajar, semuanya suka ngajar.
Begitu pulang ya sudah habis kata-kata. Kita sama tanaman. Justru Dok, banyak orang introvert ini saya juga share juga ya Dok ya. Banyak orang introvert ketemu sama kamera, dia kan ketemu, dia lihat dirinya sendiri di kamera. Begitu dia ngobrol ke orang lain malah gugup. Nggak tahu. Justru orang introvert kadang-kadang yang justru dia nggak pede, justru ketemu orang banyak, justru di kamera dia lebih Iya. pede. Ya mungkin karena nggak biasa. Dok, kalau ada yang pesan buku ini, link yang kemarin ya Dok, yang dokter share Ya. di grup baik. Nah, dokter ini dokter spesialis penyakit dalam, tapi ada subspesialisasi atau gimana Dok ke imunologi? Kita spesialisanya alergi imunologi ya. Konsultan alergi imunologi klinik. Oh, konsultan alergi imunologi. Nah, tadi di buku ini juga bicara tentang banyak macam ya. Tadi dokter juga sempat ngobrolin tentang mekanisme alergi, imunologi, psikis, stres, lingkungan, persiapan kita gitu. Itu memang semuanya ada hubungan, Dok. Bukannya kadang-kadang kan orang mikir ya udah mau diapain gitu, saya udah alergi gitu, nggak bisa diapa-apain terus. Dan ada beberapa yang merasa autoimun atau penyakit autoimun atau seperti alergi ya Dok ya, sebenarnya autoimun itu dianggap ya udah bawaan. Sebenarnya apa sih, gimana sih penyakit autoimun atau alergi itu Dok sebenarnya? Jadi penyakit autoimun itu adalah penyakit di mana sistem imun tubuh kita itu menyerang diri sendiri. Nah, pemicunya itu bisa dari apa namanya lingkungan, kemudian infeksi, stresor baik fisik maupun psikis, dan ini penyakit yang diturunkan secara genetik. Keturunan. Ya, secara genetik itu secara keturunan ya. Jadi sebenarnya untuk menimbulkan manifestasi penyakit autoimun ini memerlukan stresor yang adekuat ya, stresor yang memadai. Jadi kalau stresornya ringan masih bisa diatasi, eustress penyakit ini biasanya tidak manifest. Dan yang perlu ditekankan lagi, penyakit ini itu spektrum ya. Ada yang spektrumnya tanpa gejala, kemudian gejala ringan, kemudian ada yang gejala sedang sampai yang berat dan mengancam nyawa. Jadi dia itu spektrumnya luas. Jadi mungkin akan ada penyakit orang-orang dengan penyakit autoimun itu datang ke dokter dengan keluhan yang tidak spesifik. Misalnya demam-demam ringan saja, kemudian sedikit nyeri sendi dan bahu, ada yang seperti itu. Ada yang sampai kesulitan menggerakkan tubuhnya, kemudian ada yang sampai sesak nafas, ada yang sampai memerlukan alat bantu nafas atau ventilator. Jadi spektrumnya itu luas sekali. Apakah penyakit ini bisa dikendalikan? Yes, penyakit ini bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan dan bisa dideteksi secara dini. Untuk mendeteksi secara dini, tentu saja dilihat dari riwayat keluarga pasien itu sendiri. Apakah ada riwayat autoimmunity dalam keluarga? Kemudian juga melakukan asesmen pribadi ya, mengenai stresor-stresor yang ada di lingkungannya, supaya bisa di-manage dengan baik. Apakah bisa dikendalikan? Yes, bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan dengan perubahan gaya hidup dan melakukan screening jika ada tanda-tanda yang mengarah ke autoimmunity. Basically, lifestyle management itu sangat penting ya untuk penyakit autoimun. Itu meliputi perilaku kita selama 24 jam. Mulai dari kualitas tidur, kemudian kualitas makanan, pola exercise, kemudian manajemen stres, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemberian obat-obatan diperlukan jika sudah menimbulkan gejala yang berarti.
nyeri sendi yang tidak bisa dikendalikan lagi, atau ruam-ruam kulit, atau sesak nafas, atau gangguan ginjal yang nyata, itu memerlukan obat-obatan. Tetapi setelah obat-obatan itu diberikan, setelah inflamasinya reda, karena ini inflammation based disease, penyakit yang berbasis inflamasi, what next? Itu adalah gaya hidup yang harus dikendalikan. Iya dok, jadi sebenarnya sudah ada di badannya, tapi harus ada pencetus yang cukup kuat Yes, gitu. yes, betul. Jadi harus ada pencetus yang luar biasa yang menyebabkan penyakit autoimun ini. Itu contohnya seperti alergi dok. Misalnya kan ada juga yang tiap kali udara dingin dia pilek, tiap kali udara dingin dia kulitnya kayak biduran gitu dok. Jadi seperti ada alergi gitu. Atau makan telur terus nggak cocok, gatal makan udang. Itu sebenarnya reaksi radang atau memang ya udah seumur hidup seperti itu, atau harus dia cukup tinggi radang atau sel imunnya dulu banyak di badannya sehingga dia begitu kena pencetus yang tadi misalnya telur langsung gatal semua, atau gimana dok? Jadi manifestasi alergi pada pasien-pasien alergi atau pasien atopi itu bergantung pada kadar circulating IgA di darah. Jadi kalau kadar IgA dalam darahnya itu tinggi, maka manifestasinya menjadi semakin nyata. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kadar IgA-nya dalam darah itu tinggi? Kadar IgA dalam darah yang tinggi itu menunjukkan sudah ada kelainan atau sudah ada gangguan pada sistem imun itu. Sehingga makanan atau zat-zat yang harusnya tidak menimbulkan manifestasi alergi itu menimbulkan manifestasi alergi yang ringan, sedang, sampai berat. Sebenarnya kalau mau ditilik lebih lanjut, kalau dia ini alergi makanan ya, itu erat kaitannya dengan pembahasan mengenai gut brain axis ya. Dimana kalau kita mempunyai gaya hidup yang tidak sehat, misalnya kurang tidur, makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi, stresnya tinggi, itu menyebabkan tonus simpatisnya itu menjadi tinggi. Tonus simpatis yang tinggi itu menyebabkan gerakan dari saluran cerna, motilitas dari GI tract itu menjadi terganggu. Kemudian lapisan dua lapis mukus bilayer ya kita bilangnya di saluran GI tract itu menjadi tipis dan tight junction, jadi hubungan antara sel di saluran cerna itu menjadi longgar. Dengan demikian orang-orang dengan gaya hidup yang tidak sehat itu zat-zat yang harusnya tidak menimbulkan alergi, bahkan patogen ya, virus atau bakteri itu mudah masuk ke tubuh kita dan menimbulkan manifestasi seperti gatal, kemudian sesak nafas, kemudian pilek-pilek ya. Padahal kalau kondisi badannya lagi oke, dia tidak menderita penyakit semacam itu. Kalau kondisinya drop karena gaya hidup yang berantakan itu menyebabkan manifestasi alerginya menjadi lebih kuat gitu dok. Itu karena gejala itu karena sel radangnya sendiri yang menyerang dia, atau gara-gara telurnya atau sel radangnya sendiri yang IgA-nya udah banyak terus menyerang dia sampai sesak napas gitu. Jadi dia menunjukkan reaksi berlebihan terhadap sesuatu yang seharusnya tidak berbahaya. Reaksi berlebihannya dalam bentuk produksi IgA yang berlebihan ya. Berlebihan. Sehingga dia mengeluarkan mediator-mediator seperti histamin yang menyebabkan gatal-gatal, kemudian menyebabkan penyempitan saluran nafas sehingga timbul gejala sesak pada asma yang tipe alergi dan mungkin menimbulkan hidung mampet dan bersin-bersin di pagi hari. Jadi itu satu hal yang terkait ya antara sistem ketahanan tubuh kita yang lagi drop, maka manifestasi alergi akan menjadi semakin kuat. Sistem pertahanan tubuh saya dulu dok, saya mikirnya gini, kalau
sel ilmu imun kita banyak, berarti kita lebih aman dong. Kayak rumah dijagain 10 satpam, padahal rumahnya 1 gitu. Tapi di COVID malah mikir, kok malah sel imunnya sendiri menyerang diri, gimana sih dok? Saya pemikirannya, kalau orang sel Jadi imunnya banyak justru lebih aman atau lebih nggak aman gitu di badan? Jadi sel imun itu untuk berfungsi secara optimal ya, untuk berfungsi secara optimal itu dia ada syaratnya. Nomor satu, dia harus tanggap. Begitu ada bakteri atau virus atau patogen apapun masuk ke tubuh kita, dia harus segera serang. Setelah diserang, patogen tadi, bakteri atau virus atau apapun itu yang berbahaya, harus segera dibereskan. Setelah itu reaksi inflamasinya, reaksi radangnya tidak boleh berlebihan. Kalau ada patogen itu masuk, kemudian sel imun kita nggak tanggap, inflamasinya berlebihan, maka yang terjadi adalah inflamasi atau keradangan yang berlebihan. Jadi di dunia modern ini, karena gaya hidup kita yang berubah ya, makan makanan yang tinggi gula, kemudian kualitas tidurnya yang berlebihan, kemudian manajemen stres yang buruk, itu menyebabkan sistem imun ini nggak bekerja secara optimal. Jadinya kita mikir semakin banyak tentara semakin baik. Enggak gitu, enggak gitu. Yang diperlukan adalah tentara dalam jumlah yang mencukupi. Dan tentara ini harus tanggap begitu selesai perangnya melawan patogen, dia kudu berhenti melakukan keradangan. Tidak boleh dilanjutkan berlarut-larut. Karena inflamasi itu, tugas awalnya inflamasi adalah menghentikan patogen. Tapi tidak boleh melakukan inflamasi berlebihan sehingga menyebabkan kerugian pada tubuh kita. Gitu. Seperti mungkin dokter masih ingat ya di zamannya COVID ya, kalau neutrofil itu limfosit rasionya tinggi, itu artinya inflamasi atau keradangannya itu tinggi, maka itu akan memberikan efek yang merugikan buat tubuh kita. Ya memang kita perlu inflamasi untuk menyingkirkan patogen, tapi tidak boleh berlebihan, harus pada kadarnya, harus oke, harus tanggap, dan kalau inflamasi, kalau radang, itu tidak boleh berlebihan. Begitu dokter. Jadi orang ini suka mikir gitu loh, dokter gimana makan apa gitu loh, supaya sistem imun kita ini oke gitu loh. Enggak cuma soal makanan aja, sistem imun itu dipengaruhi oleh other system. Sistem imun itu nggak kerja sendirian. Sistem imun dipengaruhi oleh psikis, dipengaruhi oleh psikoneural. Kita bicaranya psikoneuroimunologi. Kemudian sistem imun itu dipengaruhi oleh metabolisme. Jadi kalau makanannya tinggi gula, makanannya junk food, itu akan mempengaruhi sistem imun. Sistem imun itu juga dipengaruhi oleh siklus hormon kayak kortisol gitu yang rilis di pagi hari dan yang siang hari. Jadi sistem imun itu terkait dengan other system ya, dengan sistem yang lain gitu loh. Jadi kalau untuk mempunyai sistem imun yang optimal, gaya hidupnya itu harus oke. Tidak bisa didasarkan makan apa ya gitu, nggak bisa. Jadi mesti secara keseluruhan gitu loh, diperbaiki gitu loh. Karena di dunia modern ini dokter banyak yang namanya inflammation based disease ya, penyakit yang dasarnya itu inflamasi. Seperti apa? Seperti obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, autoimmunity, malignansi, penyakit jantung koroner, masih banyak lagi. Jadi kalau kita ingin punya sistem imun yang oke, itu kita kudu berubah secara keseluruhan. Jadi, memberikan obat antiinflamasi itu dengan disertai perubahan gaya hidup gitu, supaya inflamasinya itu bisa ditekan secara keseluruhan. Radang sih sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya, tapi nggak boleh yang kronis gitu, maksudnya seperti itu dok ya. Ya memang kadang seperti yang dokter bilang tadi, kok saya gampang sakit ya, mungkin saya
butuh sesuatu sehingga imun kita lebih lebih kuat, semua orang lebih kuat gitu. Seakan-akan orang gampang sakit itu seakan-akan sistem imunnya cuman kecil. Jadi butuh minuman susu lah, minuman inilah, makanan itulah supaya imunnya lebih tinggi gitu. Atau kamu gampang sakit, kamu harus banyak makan dong biar kuat badannya. Dulu dulu saya berpikir seperti itu. Waktu di COVID saya justru banyak makan Dok, bisa 6 kali, bisa 7 kali sehari saya makan. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, malah hari kelima, hari keenam malah demam, tadinya nggak demam. Jadi justru ya tapi yang dimakan mie instan, nasi gitu. Jadi sebenarnya bukan imun yang lebih banyak sehingga kita lebih kuat, tapi yang tadi mesti seimbang ya Dok ya? Iya, karena sistem imun itu bekerja optimal jika situasi di dalam tubuh kita optimal. Dan tubuh kita itu secara amazing-nya itu bekerja satu sama lain itu kait-terkait gitu loh. Jadi kita belajar di psikoneuroimunologi. Jadi kalau orang dalam kondisi depresi atau dalam kondisi marah, maka profil sistem imunnya juga berubah gitu. Berubah. Dari pikiran, dari stres aja. Karena kadang-kadang Dok, ada orang yang berpikir nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Karena perasaannya dia sehat. Tapi ada juga yang karena pekerjaan saya operasi, sebelum operasi kan saya selalu cek lab. Badannya bagus, rajin olahraga, makan nggak banyak, tapi kok habis operasi dia beda, lebih bengkak daripada orang lain. Karena kalau saya tanya-tanya lagi tidurnya kurang, justru olahraganya malam gitu, pulang malam baru tidur gitu. Jadi sebenarnya sudah ada radang di badannya kan Dok. Nah Dok, kita mau cek badannya itu sebenarnya sistem imunnya baik atau enggak itu dari mana Dok kalau kita bisa cek? Dari gejala, dari tensi, atau dari penampilan, atau dari laboratorium apa gitu Dok yang bisa kita lihat? Jadi untuk menilai sistem imun seseorang itu bukan perkara yang mudah ya. Jadi Hmm. mesti kita lihat dari anamnesis, dari riwayatnya itu kita gali, kemudian apakah ada keluhan ya, keluhan-keluhan yang menunjukkan kelainan di sistem imun. Kemudian pemeriksaan laboratorium itu secara umum akan dikerjakan sesuai dengan keluhan yang ada. Gitu. Kita nggak ngerjain semua, semuanya diperiksa gitu loh. Kalau untuk praktis, untuk tujuan praktis ya, kita mau lihat sistem imun itu kita dalam kondisi stres atau enggak, kita bisa cek kortisol pagi. Kalau kortisolnya tinggi berarti dia dalam kondisi yang stres. Kalau kortisolnya normal, dia dalam kondisi yang optimal. Cuma ini bukan pemeriksaan rutin gitu loh. Kalau kita mau lihat kondisi badan kita oke atau enggak, kita pakai parameter-parameter yang sudah umum untuk cek lab rutin ya, kayak gula puasa. Karena gula puasa itu secara tidak langsung menggambarkan kadar kortisol dalam tubuh kita. Jadi, kalau gula puasanya tinggi, berarti kortisolnya tinggi dalam kondisi stres. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita bisa periksa rasio trigliserida dibanding HDL. Jadi kalau kadarnya lebih dari 3 itu dalam kondisi yang kurang oke. Jadi risiko kardiovaskulernya tinggi. Kok nggak langsung periksa panel sistem imun sih dok? Enggak, karena panel-panel imun itu banyak dan hanya dikerjakan kalau dia ada gejala yang mengarah ke sana. Misalnya SLE atau untuk Sjogren syndrome atau untuk pasien-pasien apa namanya autoimun yang lainnya seperti rheumatoid arthritis itu kita kerjakan setelah kita menggali anamnesa dan kita melakukan pemeriksaan fisik dan kita kerjakan sesuai indikasinya. Jadi nggak kita periksa semuanya gitu loh. Tapi ada check up rutin yang sebaiknya kita kerjakan sebelum kita melangkah ke pemeriksaan-pemeriksaan khas untuk pemeriksaan sistem imun gitu. Jadi kalau gula darah puasanya tinggi, kemudian rasio TG per HDL-nya tinggi, berarti itu kan there is something wrong ya di dalam tubuhnya dan harus segera dilakukan perubahan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang gampang sakit-sakit, gampang jerawatan, gampang pilek,
Kalau saya simpulkan dok ya, ada dua yang mungkin diperhatikan dari cara makan ya, atau apa yang dimakan, atau kebanyakan makan atau enggak, atau pilihan makanan. Yang kedua yaitu cukup istirahat atau tidak. Benar nggak dok? Cuman dua ini yang kita lihat kalau kita mau rubah lifestyle-nya. Ya, jadi kulit dan mukosa adalah sistem imun garda depan. Jadi kalau garda depannya bermasalah, pasti something wrong dengan lifestyle-nya. Kalau mau ditarik ke belakang, orang-orang yang jerawatan itu, kira-kira ya itu ya, biasanya akan ada keluhan di saluran cerna, ada keluhan di GI tract, kemudian biasanya ada keluhan-keluhan lain yang menyertai, mungkin sering demam atau apa, karena ini garda depan. Kalau garda depannya jebol ya, berarti kan garda belakangnya kewalahan gitu loh, ada keluhan yang lain. Apakah ini masalah makanan dan tidur? Yes, sangat benar. Jadi biasanya ada hubungan dengan makanan dan kualitas tidur yang buruk. Dan jangan lupa biasanya ada keluhan mengenai gangguan di manajemen stresnya. Jadi lifestyle secara keseluruhan gitu. Jadi kalau dokter ngelihat jerawat, dia kan mikir, kok kulitnya jerawatan, apa ada gangguan lambung juga? Apa sering demam? Apa ada keluhan pilek-pilek ya gitu. Jadi kalau garda depan bermasalah, kita urut garda depan lainnya bagaimana gitu. Karena kulit dan mukosa itu yang paling depan gitu. Jadi dia yang mencegat masuknya bakteri, virus atau patogen lain untuk masuk ke tubuh kita. Jadi profil garda depan itu mempengaruhi profil sistem imun kita. Gitu. Kalau dengan prinsip gini dok, saya makannya udahlah, saya makan aja, pokoknya apa yang ada saya makan gitu. Tapi yang penting saya olahraga. Itu gimana dok? Apakah bisa membuat olahraga kan bikin sehat dok? Jadi apakah bikin kita nggak gampang sakit karena kita sering olahraga atau rajin olahraga? Iya, jadi itu satu dari lifestyle yang nggak bisa dipisah ya satu sama lain. Soal olahraga, ya olahraga penting. Olahraga penting. Tapi mengatur makanan dan mengatur kualitas tidur, dan yang paling penting, manajemen stres itu perlu diperhatikan. Jadi nggak bisa, udah aku mau makan berantakan, terserah aku, yang penting aku olahraga. Nggak bisa begitu. Olahraga itu kan memperkuat otot ya, memperkuat sistem imun, tapi apa yang makanan apa yang kita makan itu mempengaruhi sistem imun kita gitu. Jadi profilnya keseimbangan antara sistem imun yang tipe menyerang, inflamasi, dan sistem imun yang anti-inflamasi. Proinflamasi sama anti-inflamasi itu dipengaruhi semuanya oleh makanan, tidur, dan olahraga. Jadi nggak bisa diambil, udah pokoknya aku mau makan berantakan, terserah aku menikmati hidup, yang penting aku olahraga, itu nggak bisa. Harus semuanya secara keseluruhan. Apakah olahraga baik? Yes, baik. Tapi tidak cukup olahraga saja. Mengatur makanan baik? Yes, baik. Tapi tidak cukup mengatur makanan saja. Tapi secara holistik, jadi gaya hidup kita secara holistik itulah yang mempengaruhi profil sistem imun kita. Ya. Jadi kalau di buku ini sebenarnya dok, apa sih intinya di buku ini? Boleh kasih satu ini dok, intinya di buku ini? Karena sini ada kita harus bersyukur, kita harus rileks, kita harus ikhlas, berserah, tapi kita juga harus mikir makanan, masih nggak terlalu banyak makan di buku ini. Itu semua ada hubungan sama imunologi ya dok ya? Iya, sebenarnya buku ini untuk anak muda ya dokter ya. Iya. Saya pikir anak-anak muda ini anak muda yang kuat ya. Jadi imunologi kan ilmu tentang sistem pertahanan tubuh ya. Jadi saya ingin anak-anak muda ini imun gitu, kuat gitu menghadapi apapun ya masalah dalam hidupnya ya. Dan itu nggak melulu soal makanan ya, tapi semuanya gitu loh. Self love, manajemen stres, kemudian kualitas tidur, exercise, itu satu hal yang sangat penting ya. Medicine, fakultas kedokteran itu mengajarkan cinta untuk kita para dokter. Jadi kedokteran itu intinya cinta gitu loh. Cinta banget gitu loh. Cinta banget sama siapa? First of all, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Help yourself first. Setelah
selesai menolong diri kita, baru kita nolong orang lain. Dan pada saat kita memberikan terapi pada pasien, itu basicnya sama, cinta. Jadi saya ingin punya generasi muda yang kuat ya, kuat ilmunya, kuat tekadnya, kuat hatinya, nggak mudah putus asa, kuat badannya, sehat, kuat imannya, kuat duitnya juga nantinya. Kan kita udah kuat semuanya gitu loh. Kan nggak bisa jadi generasi muda yang sedih, galau, terus lupa mencintai dirinya sendiri itu jangan sampai gitu loh. Jadi kan kita ini udah tua tuh dok, kita kan pengen digantiin sama generasi muda yang lebih oke, ya, lebih oke dibanding kita yang sudah tua, gitu dok. Nah, apalagi sekarang kan Dok, zamannya sosial media tuh Dok. Maksud saya, kita kan senang banget ngelihat ya sosial media orang lain seperti apa, kita mungkin bisa jadi seperti dia atau enggak gitu. Gimana caranya bisa mengatur gitu Dok? Mengatur, wah ini lifestyle-nya harus yang, membuat kita nggak gampang sakit gitu. Kalau kita lihat begini kita pengen begini, kalau lihat begini kita pengen begini. Apalagi sekarang internet kan gampang ya Dok, jadi kita bisa akses 24 jam, sehingga banyak problem. Seperti saya dapat kabar dari orang tua saya yang di Jogja, suaminya kena kanker, istrinya kena kanker, anaknya kena kanker. 3 dalam satu keluarga bersama anak kena kanker. Lifestyle itu kan sebenarnya kan nggak tahu ya, kalau suami ke istri kan pasti nggak ada hubungan keturunan ya. Ke anak, apakah itu lifestyle-nya yang diturunkan ataukah memang penyakit suami istri punya bakat kanker terus anaknya kena kanker. Tapi perbedaan sekarang sama zaman dulu Dok. Zaman dulu internet itu nggak ada jam 9 udah TVRI, udah selesai, udah malas nontonnya gitu. Sekarang kan bisa 24 jam akses. Terus gampang, makanan itu nggak keren kalau kopinya kopi yang begitu, kopinya harus yang begini ya. Jadi, nah itu Dok, anak muda kan sekarang begitu Dok, gimana caranya untuk nah ini dong, kita boleh gaya, kita boleh ngikuti tren, tapi ada batasannya. Caranya gimana Dok, supaya bisa seperti itu? Iya, kalau saya mikir ya, ini in my opinion ya dokter ya, karena zaman itu berubah, maka manusia harus berubah ya. Rasanya nggak adil ya kalau kita ini menuntut ini itu pada generasi muda tanpa Ya, kita orang tua ini berubah gitu ya. Saya pikir anak-anak muda yang kuat itu biasanya punya orang tua kuat juga. Walaupun ada yang beberapa yang lebih kuat daripada orang tuanya, tapi anak-anak muda yang kuat itu juga dia mengambil contoh dari orang tuanya ya. Kalau kebetulan agama saya kan Islam ya, di kitab Al-Quran itu yang bolak-balik bicara, menasehati anaknya itu adalah bapaknya. Jadi orang laki-laki, figur laki-laki ini sangat penting ya. Entah itu bapaknya itu selalu pulang ke rumah setiap hari atau sedemikian sibuknya sehingga nggak bisa ketemu anaknya setiap hari, tapi dia harus punya visi. Gitu. Jadi yang menciptakan identitas pertama pada anak-anak, yang membentuk ego pada anak-anak supaya dia, ah, gue gini deh, kalau kamu mau mabok-mabokan serah lu gitu. Gue tetap lanjut belajar gitu loh. Aku punya prinsip kayak gini gitu loh. Kalau kamu nggak mau serius dengan hidupmu, ya kita beda aja gitu. Yang menciptakan ego itu bapaknya. Jadi saya pikir orang tua itu harus punya visi ya, visi ke depan gimana anak-anak ini mau jadi apa gitu ya. Yang pertama dituntut adalah orang tuanya. Mungkin di forum waktu itu di psikiater itu ya, forum psikiater itu, kalau ada anak yang bermasalah, yang dipanggil lo orang tuanya dulu. Dia punya visi nggak untuk anak-anaknya. Nomor satu itu. Nomor dua, anak-anak muda ini mesti menemukan lingkungan yang oke, yang untuk dia bisa belajar di lingkungan itu. Biasanya kalau ABG kan dia nggak dengerin orang tua ya. Jadi yang didengerin itu temennya atau orang tuanya temennya. Jadi dia harus punya lingkungan yang oke juga. Menurut saya itu sih. Jadi kita orang tua mesti berubah,
kemudian anak-anak muda ini berkumpul dengan anak-anak muda yang baik juga. Kemudian kita mesti mulai dari sekarang juga mengubah gaya hidup kita secara keseluruhan ya, baik itu orang tua maupun anak-anak, untuk disiplin gitu. Bangun pagi, kemudian kita mesti beribadah, kemudian kita mesti exercise, atau kita mesti belajar mempersiapkan punya daily rutin ya. Orang yang dengan daily rutin itu menurut penelitian itu kadar stresnya lebih rendah. Jadi kita itu tidak menghabiskan waktu berpikir, habis gini tidur, atau makan, atau nonton lagi, atau mau main, enggak ada udah. Kita udah punya rutin. Bangun tidur, sholat, ngaji, exercise, berangkat sekolah, berangkat kerja, sama gitu. Besok gitu lagi, besok gitu, kita nggak wasting our time berpikir enaknya gini atau gitu ya. Enggak, no. Kita sudah punya pola gitu loh. Nanti pulang ya, habis isya, HP ditaruh. Kita ngobrol, atau kita mau duduk-duduk atau apa, jam 9, lampu sudah mati, jam 10 semua sudah tidur. Ada satu yang rutin, dan itu high performance athletes, high performance students itu menunjukkan kesamaan ya, persistensi. Setiap hari itu gitu, ada satu daily rutin ya, yang menyebabkan kita itu menjadi udah nggak mikir lagi, udah otomatisasi. Jadi kita bisa memikirkan hal-hal penting, hal-hal besar dalam hidup kita tanpa harus direpotkan dengan pilihan-pilihan gitu loh. Mau nonton atau mau tiduran, mau goleran atau mau makan, kan itu kan suatu yang merepotkan ya, tiap hari untuk memikirkan pilihan-pilihan. Why not gitu loh. Kenapa tidak diciptakan satu yang rutin, satu yang dikerjakan bersama, dan sama-sama berubah satu rumah. Cita-citanya sih gitu ya, supaya sistem imunnya juga oke. Karena kan kita tahu bahwa sistem imun itu dipengaruhi oleh perilaku kita selama 24 jam. Nggak cuma soal makanan gitu loh, nggak cuma soal exercise gitu loh. Jadi semuanya, ya kualitas tidur, ya manajemen stres. Dan manajemen stres itu kan satu yang diajari ya dari orang tua ke anaknya, dari ayahnya ke anaknya. Kalau ibu kan mungkin pelajaran dari ibu-ibu itu kan memaklumi ya, kesalahan orang tua gitu ya, memaklumi kesalahan orang lain. Tapi kalau dari bapak-bapak kita kan belajar gimana caranya menyelesaikan masalah gitu loh. Bagaimana how to deal dengan orang-orang yang melakukan kesalahan kita itu kan kita benar-benar belajar dari orang laki ya, dari ayah gitu ya. Dari ibu-ibu kan maklum gitu, karena ibu-ibu kan sifatnya sosial ya, supaya kita bisa diterima dari masyarakat. Tapi yang membentuk identitas itu dari bapaknya. Jadi Kalau dari saya gitu. dari kita sendiri Dok ya, dari orang tua ya. Kadang-kadang orang tua nyalain anaknya. Kalau saya tanya, Bu, kenapa nggak tidur jam 11 ya? Anak saya baru tidur jam 9. Jadi disalahin apa anaknya. Tapi sebenarnya kita berubah dari kita kasih contoh gitu ya, Dok ya. Dan satu keluarga itu jadi belum tentu memang penyakit keturunan, tapi karena kebiasaan di satu keluarga yang kita sebenarnya udah bisa atur ya, Dok ya. Jam 7 habis Isya, Dok, langsung dilepas handphone, nggak berat tuh, Dok, buat anak-anak zaman sekarang. Punya cita-cita ya, kita punya cita-cita yang tinggi ya untuk diri kita sendiri, kita punya cita-cita yang tinggi untuk masyarakat ya. Jadi itu komitmen ya, saya pikir kan seharian kan nggak ketemu kita gitu loh, kapan ngobrolnya. Oh iya, Jadi benar. mau Beda ya. mungkin kita ya di luar ngajarin orang gitu loh. Ini sudah waktunya pulang dan ngajarin anak sendiri. Mungkin yang itu juga otokritik ya buat saya ya. Ini sudah seharian ngajari anak-anak orang, ini waktunya kita pulang, ngajari anak sendiri gitu ya, mentransfer pengetahuan, membetulkan hal-hal yang kurang pas ya, baik dari saya sendiri maupun dari anak-anak. Jadi berubah itu bersama-sama, nggak bisa kita paksa anak-anak muda untuk berubah dengan sendirinya kalau kita orang tua juga nggak mau berubah gitu. Jadi start dari kita sendiri. Baik, Dok. Baik, Dok. Makasih kesempatannya, Dok, sharing dengan kita gitu. Jadi saya ada kesimpulan dari buku dan dari obrolan kita bahwa reaksi imun tuh
memang harus dari lifestyle kita, dari pilihan makanan, dari psikis juga penting banget gitu. Dan itu bikin kita sehat sih sebenarnya, jadi kuat gitu. Reaksi imun itu buat kita jadi tidak gampang sakit, tidak gampang radang di badan. Itu aja Dok, makasih Dok. Selamat pagi Dok. Mudah-mudahan Oke. kita semua bisa bermanfaat. Makasih, makasih kesempatannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dok. Selamat pagi.